Kalian tahu nggak sih konflik perang antara suku Moni dan suku Mei di Kabupaten Nabire, Papua Tengah? Pertikaian saling serang antar kelompok masyarakat dari suku Mi dan Moni di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Papua Tengah pada Sabtu, 27 April 2024. Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai negara yang menjaga kedaulatan, kesatuan, dan juga keberagaman simbol. Menurut data BPS, dalam SP 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Dan adanya keberagaman suku yang ada di Indonesia tidak luput dengan adanya konflik antara suku satu dengan suku lainnya. Nah, contohnya dari salah satu konflik dari suku Mei dan suku Moni yang ada di Kabupaten Nabire di Papua Tengah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024. Konflik sosial berbasis suku masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Salah satunya adalah bentrokan antara suku Mei dan suku Moni di Nabire. Awalnya bermula dari gesekan sosial seperti pemalakan dan penganiayaan yang kemudian memicu aksi balas dendam. Oke, jadi teman-teman, konflik ini meluas menjadi pertempuran antar kelompok dengan menggunakan senjata tradisional seperti panah dan parang. Situasi ini semakin tidak terkendali ketika massa mulai membakar puluhan rumah warga, sehingga menyebarkan kepanikan dan membuat banyak korban berjatuhan, serta aktivitas di Papua lumpuh total. Nah, konflik ini menyatakan 6 korban luka-luka. Nah, 4 dari suku Moni, 2 dari suku Mei, dan selain dari korban luka-luka, ada juga korban satu rumah dari warga Monik yang mengalami kebakaran. Jadi, secara keseluruhan, adanya peningkatan kekerasan yang cukup kuat dan menggambarkan kerentanan sosial yang cukup tajam di wilayah Nabire. Sempat terjadinya ketegangan, konflik antara suku Mei dan suku Moni akhirnya memiliki titik terang. Kedua suku sepakat untuk mengakhiri permasalahan melalui jalur hukum adat dan hukum yang berlaku. Pada proses perdamaian ini, aparat keamanan dan tokoh masyarakat ikut serta hadir. Dalam pertemuan adat ini, disepakati bahwa permasalahan atau konflik ini bermula dari seorang individu yang tidak bertanggung jawab, bukan langsung permasalahan antar dua suku. Jadi, sebagai bentuk tanggung jawab dan penyelesaian masalah, menurut hukum adat, suku Moni menyerahkan sebesar denda damai dari 400 juta dan 2 ekor kepala babi kepada korban. Dari kejadian ini, kita dapat pelajaran bahwa pola pikir masyarakat yang masih menjunjung tinggi tentang balas dendam dan ketegangan sosial yang tidak ditangani sejak dini Dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang menimbulkan korban fisik serta kerugian material. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga keberagaman suku bangsa kita.